Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Depan ADW. Rekan-rekan, kali ini kami akan membuat suatu konten, yaitu mengenai inspeksi kelayakan tongkang general dan deck service yang sesuai dengan technical standar. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan pemeriksaan kelayakan tongkang sesuai dengan standar dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga setiap tongkang yang masuk ke area pelabuhan muat siap untuk dimuat serta tidak ada potensi kontaminasi dan kehilangan muatan. Inspeksi kelayakan tongkang adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu tongkang berdasarkan metode dan standar yang sudah ditentukan. Kali ini kami bersama surveyor, yaitu seorang dari badan independen dan profesional, untuk memeriksa dan menganalisis fakta-fakta berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dengan mengacu kepada suatu standar yang telah disepakati. Ikuti terus tayangan video ini, semoga tayangan ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih rekan-rekan. Untuk inspeksi kelayakan tongkang general dan deck space atau General Barge Survey and Deck Cargo Space Survey meliputi yaitu pemeriksaan hull atau lambung, memeriksa kondisi plat lambung daripada tongkang secara visual, mulai dari lambung kiri, depan, lambung kanan, dan buritan. Pastikan terdapat draft marks dan pressure marks pada lambung kiri dan kanan. Jika draft marks dan pressure marks sudah tidak jelas, surveyor akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan pengecetan ulang. Kedua, pastikan lambung tongkang tidak robek dan berlubang. Selanjutnya, pemeriksaan cargo stanchion. Memeriksa stanchion yang berfungsi untuk penahan barang yang dimuat di dek kargo tongkang. Konstruksi ini harus diperiksa dan diperhatikan dengan teliti. Bila ada stanchion yang sudah tidak memenuhi syarat, maka surveyor dapat menyarankan untuk diganti. Selanjutnya, pemeriksaan fender. Memeriksa ketersediaan fender, baik tipe fender Dapra, ban sekurang-kurangnya 7 pitch, 6 pitch lambung kiri dan kanan, dan 1 pitch di belakang. Fungsi fender tersebut sangat penting sebagai pelindung plat lambung dari benturan dengan dermaga pada saat sandar maupun benturan dengan takbut pada saat tender. Selanjutnya, pemeriksaan single boulder dan double boulder, yang mana berfungsi sebagai pengikat tali tambat di dermaga. Pastikan boulder tidak ada yang kropos dan patah. Dan selanjutnya, pemeriksaan kelengkapan win jangkar tongkang. Dikarenakan perlengkapan ini sangat diperlukan manakala kapal mengalami cuaca buruk dalam pelayaran dan harus shelter di daerah tertentu untuk berlabuh jangkar dengan aman. Untuk akses masuk ke dalam dan keluar ruang muat, untuk tongkang-tongkang reguler yang biasa loading ke Klanis, pastikan tersedia pintu akses atau lubang-lubang di dinding sebagai pijakan kaki masuk dan keluar dari dan ke dalam ruang muat, yang dilengkapi round bar yang terpasang di dinding luar sideboard. Jika tidak ditemukan akses tersebut, biasanya surveyor wajib mencatat dan dilaporkan sebagai informasi. Surveyor memastikan area top sideboard
untuk mengecek kondisi ada tidaknya karat atau plat terbuka yang menjorok ke dalam ruang muat. Bila mana terdapat temuan adanya karat atau plat yang menjorok, maka tongkang akan dipastikan unfit. Untuk area main deck, biasanya surveyor memeriksa kondisi plat deck secara visual, baik di bagian cargo space maupun di luar cargo space. Untuk bagian cargo space, pastikan tidak ada material lain atau selain batu bara di lantai ruang muat main deck. Pastikan tidak ada plat yang tidak rata atau terbuka di bagian antara main deck dan sideboard. Apabila masih ada sedikit sisa kargo batu bara, pastikan tidak mengganggu proses dan kualitas pelaksanaan inspeksi. Sebaiknya ruang muat di cleaning terlebih dahulu. Untuk manhole cover, sebaiknya kondisi manhole cover dan texturing baut di dalam ruang muat tidak boleh melebihi ketinggian lantai tongkang main deck, sehingga tidak terkena bulldozer sewaktu pembongkaran muatan. Pelapisan menggunakan semen di bagian manhole hanya diperbolehkan di luar ruang muat. Untuk pemeriksaan steel sideboard, biasanya surveyor akan memeriksa secara visual bagian-bagian steel sideboard pada bagian dalam dan atas. Untuk bagian atas dan dalam sideboard, pastikan tidak ada plat terbuka menonjol ke dalam ruang muat, expansion joint terbuka. Bila ditemukan kondisi ini, langsung dinyatakan unfit. Tidak ada karat pada plat sekeliling top sideboard dan atau plat terbuka yang menjorok ke dalam ruang muat. Tidak ada material lain selain batu bara yang menempel di dinding, dan tidak diperbolehkan adanya kupingan di dinding bagian dalam ruang muat atau di atas ujung sideboard. Untuk saluran pembuangan air drainase di ruang muat, pastikan tersedia drainase yang memadai, yakni minimal 8 buah di setiap sisi for sideboard dan starboard sideboard, dan minimal 2 buah di setiap sisi forward dan after sideboard. Pastikan ukuran drainase minimal 30 x 15 cm dan atau mengikuti ketentuan safety construction tongkang class regulation. Pastikan drainase dilengkapi penahan lubang-lubang sehingga tidak ada batu bara yang keluar melewati drainase. Untuk inspeksi kelayakan tongkang sesuai technical standar pencharter, meliputi garis batasan muat di sideboard tongkang. Setiap tongkang diwajibkan memberikan tanda garis batas muat dengan mengecat tanda batas di sideboard tongkang dengan ketentuan pengecatan garis batas muat di sisi dalam sideboard, kanan, kiri, depan, dan belakang. Posisi garis jarak 50 cm dari top sideboard. Ketebalan garis kurang lebih 10 cm. Jika tidak ditemukan garis batas tersebut, biasanya surveyor mencatat dan melaporkan sebagai informasi. Demikian tayangan video ini kami sampaikan, semoga bermanfaat.